Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya Jan Sedik di Hasa Channel. Dan kali ini kami ingin memberikan sedikit edukasi atau ya boleh dibilang kami mau berbicara secara khusus tentang rasis. Jadi rasisme terhadap kami masyarakat adat dan terhadap kami orang Papua. Jadi yang namanya orang Papua, dia punya marga, otomatis dia juga adalah masyarakat adat yang menginginkan keadilan, kebebasan, dan bagaimana dia bisa melakukan sesuatu atau mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang mau dia lakukan, itu benar-benar dengan penuh tanggung jawab dan ada kebebasan untuk itu. Nah, di sini saya mau bilang bahwa rasisme itu tidak dilahirkan, tetapi rasisme itu diajarkan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau cerita bahwa masyarakat adat yang berada di bawah negara ini adalah korban rasisme. Kami punya tanah, kami punya hutan, kami punya sungai, tetapi yang kami alami adalah tanah kami diambil, sungai kami dimanfaatkan, hutan kami ditebang, hewan-hewan kami diburu, dan kami itu, keberadaan kami itu dicap sebagai kelompok yang kuno, kelompok yang kolot, kelompok yang kafir, dan kelompok yang masih sangat tradisional. Tetapi di sini saya mau bilang bahwa yang bilang kuno, yang bilang kampungan, yang bilang ini masih kolot, ini masih sangat primitif dan lain sebagainya, ini menurut pandangan siapa? Jadi kami minta supaya cara pandang, pola pikir terhadap kami itu perlu dirubah. Anda berpikir dari sudut Anda terhadap kami, tapi coba sekali-sekali Anda berpikir dari caranya kami berpikir terhadap dunia, terhadap bumi, dan terhadap alamnya kami. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Yang berikut itu, di sini saya sedikit mau cerita. Kami sebagai orang Papua dan bagian dari masyarakat adat, kami adalah korban rasisme di negara ini. Saya punya pengalaman pribadi terhadap masalah rasisme ini. Waktu sebelum saya sampai di Sorong, itu saya masih di kampung. Dan di sana relasinya kami dengan teman-teman atau usia sebaya saya waktu itu, yang orang tuanya notabene adalah Amber. Amber itu bahasa orang Papua bilang pendatang. Itu kami baik-baik saja, pergaulannya baik-baik. Tapi kami sangat takut dengan tentara dan polisi. Entah mereka punya apa, tapi kami lihat mereka saja kami sudah gugup dan keringat dingin. Ini berarti salah satu bagian dari bagaimana represif dan salah satu bagian dari mana menekan kebebasan orang untuk berpikir, menekan kebebasan orang untuk bertindak. Nah, setelah itu saya pas sampai di Sorong, sekolah di SMP dan SMA di seminari. Nah, di situ baru saya diajarkan bagaimana kamu tuh harus percaya terhadap, bagaimana saya itu bisa percaya terhadap saya punya diri sendiri, bahwa saya punya kemampuan, saya bisa untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan, saya bisa melakukan apa yang ada dalam saya punya otak. Nah, di situ saya sangat bersyukur bahwa saya diajarkan seperti itu, dan saya dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai suku dan etnis yang ada. Di situ kami saling mengenal dan saling mengerti. Ternyata yang namanya rasis itu tidak dilahirkan, tapi diajarkan. Kami di asrama hidup berbarengan, sama-sama kemana-mana, main, belajar sama-sama, makan sama-sama, berdoa sama-sama, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Nah, setelah dari seminari saya ke Jakarta, saya temui hal yang sangat aneh. Menurut saya orang Jakarta itu, ya tidak semua ya, tapi oknum-oknum tertentu,
itu mereka sudah mengerti tentang Papua seperti kami mengerti tentang Jakarta, kami mengerti tentang Jogja, kami mengerti tentang Jawa, bahwa apa-apa hal-hal penting yang terkait dengan kehidupan dan lain sebagainya setidaknya kami paham. Ternyata mereka tidak paham sama sekali. Mereka tanya sama saya, orang Papua itu masih makan manusia ya? Mereka tanya sama saya, orang Papua itu masih telanjang ya? Di sana ada pakaian nggak? Di sana kalian mandi pakai sabun nggak? Kok kamu hitam ya? Ya saya memang hitam, tapi memangnya apa salahnya saya seperti itu? Kadang-kadang mereka tanya seperti itu, saya emosi. Tapi saya bingung bagaimana saya mau jelaskan, karena saya jelaskan pun besok masih ada lagi yang pertanyaan yang sama. Dan itu di lingkungan itu. Berikut saya kemana-mana sama ceritanya. Nah, jadi tidak heran kalau kami itu mengalami korban rasis seperti itu biasa, karena kami berusaha belajar untuk memahami, menerima dan mengerti tentang teman-teman dari luar. Tapi teman-teman tidak mau belajar, tidak mau paham tentang kami. Tapi pura-pura paham dan paksa paham bahwa kalian itu harus begini, kalian itu harus begini. Yang perlu dicatat bahwa kita itu sebagai manusia mempunyai karakter, mempunyai warna kulit, mempunyai tindakan perilaku yang berbeda-beda. Nah, di sini yang dituntut adalah toleransi, kita saling menghargai. Nah, itu yang saya alami di Jakarta. Tapi setelah saya ketemu di beberapa teman-teman yang orang Jakarta, anak Betawi, nah yang sudah merantau dan mereka mengerti tentang perbedaan, mereka jelaskan sama saya bahwa ketika kamu ditanya seperti itu, tolong jelaskan baik-baik, karena mereka ini punya pertanyaan, ada yang polos, ada yang pura-pura tanya seperti itu. Yang polos ini bagus, tapi yang pura-pura ini yang maunya apa begitu tidak paham. Nah seperti itu. Jadi kami di negara ini itu kami ditahan sebagai objek. Tanahnya kami diserobot untuk kelapa sawit, tambang. Ikan-ikannya kami di laut dicuri, tidak tahu dibawa kemana. Nah, lahan-lahannya kami yang sebenarnya ditetapkan oleh Belanda sampai kemudian diikuti negara sebagai kawasan konservasi, itu sekarang dibuat daerah otonomi baru, dibuka kabupaten-kabupaten baru. Ini ke depan akan tambah kabupaten-kabupaten lagi, dan hutan terakhir yang ada di Indonesia, yang ada di Papua, sisanya sedikit ada di Sulawesi, sedikit ada di Kalimantan dan Sumatera, itu akan tinggal nama, terutama kami yang kelihatannya dulu hijau dan menjulang jauh, luas dan lain sebagainya seperti lautan, sekarang tinggal petak-petak kota-kota kecil. Nah, ini karena itu kami di negara ini lihat sebagai objek, lahannya kami dilihat sebagai sumber keuntungan, tapi kami tidak dianggap sebagai manusia yang juga mempunyai martabat dan mempunyai harga diri yang sama dengan manusia lain yang ada di atas bumi. Nah, terkait seperti itu, terus waktu saya cerita di Jakarta ya, saya pindah ke Jogja juga, saya mengalami hal yang sama. Waktu pertama kali ospek, hanya ada beberapa teman-teman yang mereka sudah terbiasa dengan merantau. Nah, langsung kita cepat welcome. Tapi ada beberapa yang enggak dia mau bergabung dan dia lihat saya saja dia sudah mulai menjauh dan lain sebagainya. Tapi belakang-belakang saya tetap berusaha berperilaku, bertindak seperti pesan-pesan dari teman-teman yang lain, bahwa ya kalau mereka begini, kamu tunjukkan yang terbaik. Beritahu bahwa saya ini juga manusia, saya punya pola pikir, saya punya akal budi, dan saya juga punya hati nurani. Saya pasti bisa berperilaku yang baik. Nah, lama-lama teman-teman bisa welcome dan menerima seperti itu. Nah, berikut itu rasis yang berikut itu yang saya alami di Jogja itu, mereka bilang kalian anak Papua itu suka reseh, bikin ribut, suka mabuk, rokok, pokoknya macam-macam begitu. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak minum, saya tidak konsumsi alkohol, saya tidak merokok. Itu apa artinya? Mereka kaget, loh kok anak Papua tapi kok tidak minum ya? Kenapa sih? Lalu saya bilang bahwa tidak semua orang Papua itu adalah peminum atau pemabuk. Itu yang perlu dicatat. Tidak semua orang Papua itu perokok aktif.
Nah, ini yang menjadi masalah. Pola pikir dan cara pandang ini perlu dirubah. Kalau pola pikir dan cara pandang Anda terhadap kami belum dirubah, sampai kapanpun Anda akan berperilaku, bertindak, dan berpikir rasis terhadap kami. Lalu, bagaimana tentang masa depannya kami? Nah, di sini saya secara khusus mau menggarisbawahi bahwa kalau Anda berperilaku seperti begini, berarti kami telah dan sedang dan akan merasa bahwa kami tidak mempunyai masa depan yang baik bersama negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh kasus, tahun 2016 kami tidak berbuat apa-apa, kami demo secara damai dan lain-lain sebagainya atas nama teman-teman kami ya, teman-teman demo dan lain sebagainya. Tapi ditindak secara represif dan itu sangat rasis. Kemarin tahun 2019 kami demo karena tindakan rasis yang sama. Orang yang mengucapkan kata-kata rasis itu dipenjara hanya 7 bulan. Tapi kami yang sebagai korban dan bertindak karena merasa bahwa harga diri kami dilecehkan, harga diri kami diinjak. Itu beberapa dari antara kami itu ditetapkan dengan pasal makar. Beberapa dari antara kami dipenjarakan sampai belasan tahun. Sementara 7 tapol yang ada di Kalimantan itu juga dipenjarakan demikian. Di mana sih hukum yang adil terhadap warga negara ini? Kami juga selama ini masih berada di bawah negara ini, berarti kami adalah warga negara Indonesia. Hukum yang adil seperti apa? Kami adalah korban. Pelakunya dipenjara sedemikian. Tapi kami, apa yang kami dapatkan? Keadilan seperti apa? Nah, jadi dipenjarakan seperti itu tanpa ada kejelasan. Saya tidak mengerti. Jasa mau mengerti tentang apa? Hukum ini dibuat tapi atas dasar pertimbangan hati nurani. Tapi tidak tahu hukum di Indonesia seperti apa. Apakah karena mengikuti hukum dari Eropa dan lain sebagainya, jadi hasilnya seperti begini. Indonesia tidak mempunyai formula yang khusus tentang hukum yang sesuai dengan tatanan budaya, kebudayaan, kebiasaan, tradisi yang ada di Indonesia. Makanya hasilnya seperti begini, hukum rasis. Jadi saya mau pesan sama teman-teman, netizen, dan semuanya, tolong jangan rasis terhadap sesama. Karena kita semua ciptaan yang sama dan mempunyai martabat dan harga diri yang sama.